Halo, selamat siang semuanya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Fili dari kelas 12 AKL 2. Hari ini saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul Ekonomi Seimbang. Di sini saya akan membahas 3 bagian. Yang pertama adalah masalah ekonomi dalam perspektif Buddhis. Yang kedua, menangkal masalah ekonomi dengan Dharma. Dan yang terakhir, budaya hidup seimbang. Mari kita bahas yang A. Yang A, masalah ekonomi dalam perspektif Buddhis. Agama Buddha memandang bahwa krisis ekonomi itu merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Krisis itu harus diselesaikan supaya tidak menimbulkan akibat yang luas. Nah, untuk menyelesaikan krisis ekonomi, umat Buddha harus memahami tentang konsep prinsip ekonomi secara agama Buddha. Buddha tidak mengajarkan ilmu ekonomi secara khusus, tetapi lebih ke penguatan prinsip dan cara pandang umat Buddha terhadap materi di duniawi ini. Ajaran Buddha tentang hukum 4 kebenaran mulia dan 3 corak universal dapat dijadikan sebagai cara untuk menghadapi permasalahan budaya konsumtif. 4 kebenaran mulia yang terdiri atas duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Dan 3 corak universal yang terdiri atas corak ketidakkekalan anicca, kemudian ketidakpuasan duka, dan tanpa inti diri anatta, merupakan satu kesatuan ajaran yang dapat digunakan untuk memaknai permasalahan ekonomi, salah satunya tentang budaya konsumtif. Prinsip ekonomi dalam agama Buddha adalah mata pencaharian benar yang secara khusus termasuk dalam kelompok sila dalam jalan mulia berunsur 8. Kelompok sila terdiri atas 3 unsur, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang B, yaitu menangkal masalah ekonomi dengan Dharma. Di sini saya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, menangkal budaya konsumtif dengan 3 corak universal, dan yang kedua, menangkal budaya konsumtif dengan prinsip 4 kebenaran mulia. Yang pertama, yang dengan 3 corak universal ini, yang A, corak ketidakkekalan atau anicca. Pada corak ini kita menyadari kalau kehidupan itu tidak kekal, mengalami perubahan baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Begitu juga dengan barang-barang yang kita inginkan maupun sudah kita miliki, semuanya itu bisa mengalami perubahan. Berdasarkan pemahaman pada fakta ini, kita menyadari bahwa keinginan untuk memuaskan indera dengan membeli berbagai macam barang pada dasarnya mengarah pada kondisi yang akan mengalami perubahan. Dan kondisi itu tidak bertahan lama. Oleh sebab itu, hendaknya kita memiliki sikap yang bijaksana terhadap segala sesuatu. Kemudian yang B, corak ketidakpuasan atau duka. Corak ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki pemahaman bahwa apa yang kita miliki itu juga akan mengalami penderitaan yang baru. Kalau barang yang kita inginkan dapat dimiliki, kita merasa bahagia. Tetapi kalau kita tidak bisa memilikinya, kita merasa sedih, dan juga jika rusak atau hilang, kita juga akan merasa sedih. Kebahagiaan karena memiliki apa yang kita sukai itu tidak bisa dipertahankan secara permanen. Semuanya mengalami perubahan, suka dan duka. Berdasarkan pemahaman pada fakta berikut, kita menyadari bahwa keinginan untuk memuaskan indera dengan membeli berbagai macam barang pada dasarnya mengarahkan kita pada kondisi yang akan membuat kita mengalami ketidakpuasan. Yang C, corak tanpa inti diri atau anatta. Corak ini menjelaskan bahwa kondisi kehidupan itu nggak berdiri sendiri, tapi merupakan perpaduan dari berbagai aspek. Orang yang tidak menyadari kebenaran ini akan cenderung mementingkan dirinya sendiri dan merasa egois, serta menganggap apa yang diinginkannya itu harus tercapai. Sepanjang kita menganggap memiliki diri, sikap aku punyaku, milikku, nah akan menguasai hidup kita dan membawa berbagai macam masalah. Berdasarkan pemahaman pada fakta berikut, kita menyadari bahwa keinginan untuk memuaskan indera dengan membeli berbagai macam barang pada dasarnya mengarahkan kita pada sikap egois. Oleh sebab itu, hendaknya kita memiliki sikap yang bijaksana terhadap segala sesuatu. Dengan demikian, kita dapat
menghadapi situasi sehari-hari dengan lebih baik dan membantu kemajuan menuju kebahagiaan sejati atau pencerahan. Kemudian di bagian ini adalah menangkal budaya konsumtif dengan prinsip 4 kebenaran mulia. Yang pertama, kebenaran tentang duka. Budaya konsumtif dipahami sebagai penderitaan yang berdampak buruk dan kompleks sehingga perlu dihentikan. Dampak buruk ini misalnya terganggu kegiatan belajar peserta didik karena lebih fokus pada keinginan untuk menghambur-hamburkan uang sehingga mengakibatkan kegiatan belajar terganggu. Yang B, kebenaran tentang sebab duka. Pada tahap ini, pelajar merefleksi penyebab munculnya budaya konsumtif dalam diri kita sehingga dapat menemukan cara untuk menghentikannya. Umumnya, penyebab munculnya budaya konsumtif ialah keinginan dan keserakahan yang tidak terkendalikan. Selain itu, gaya hidup, gengsi, lingkungan, dan teknologi juga bisa menjadi penyebab seseorang memiliki budaya konsumtif. Yang C, kebenaran tentang lenyapnya duka. Pada tahap ini dipahami bahwa masalah budaya konsumtif dapat dihentikan sehingga muncullah pola hidup yang seimbang. Keuntungan pada diri kita karena terbebas dari segala permasalahan yang dapat ditimbulkan dari budaya konsumtif. Yang D, jalan menuju lenyapnya duka. Jalan untuk menghentikan perilaku konsumtif ialah dengan budaya hidup seimbang, hidup sederhana dan memiliki pengendalian diri dan tidak mengembangkan keserakahan. Nah, terakhir kita masuk ke budaya hidup seimbang. Di sini saya menampilkan 8 contoh budaya hidup seimbang. Yang pertama, belajar dengan tekun. Sebagai pelajar, kita harus memfokuskan diri kita untuk belajar dengan baik. Belajar daripada berfoya-foya, menghambur-hamburkan kekayaan, dan memenuhi keinginan kita yang tidak terbatas. Belajar dan berusaha dengan tekun setiap hari dapat menghindarkan kita itu dari sikap konsumtif. Apabila kita jadi sibuk, kita nggak banyak waktu untuk berselancar di dunia maya. Maka hal ini dapat jadi salah satu peran nyata dari kontribusi kalian dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Yang kedua, turut menjaga kekayaan. Nah, meskipun kita itu masih pelajar, kita juga harus belajar menjaga dan melindungi kekayaan kedua orang tua kalian. Caranya ya nggak boros meskipun kalian hidup berkecukupan dan nggak menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang nggak penting dan menggiatkannya budaya nabung. Yang ketiga, menjalin persahabatan yang baik. Persahabatan yang baik itu akan membawa manfaat yang luar biasa bagi perkembangan kita, baik secara fisik maupun batin. Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang selalu ada dalam setiap kondisi, baik senang maupun susah. Dan sahabat itu dapat membuat kita pada kemajuan, bukan kemunduran, dan tidak membawa kita pada pemborosan. Nah, kalau kalian menemukan sahabat yang demikian, harus dijalani dengan baik ya. Yang keempat, belajar mengelola kekayaan atau keuangan. Kita memiliki keseimbangan dalam pemasukan dan pengeluaran. Itu merupakan cara untuk mencegah timbulnya masalah ekonomi. Kalau seseorang itu bisa mengelola keuangannya dengan baik, dia akan memikirkan dengan cermat setiap biaya yang dia keluarkan. Dia nggak akan mengeluarkan biaya melebihi pemasukannya supaya tidak menimbulkan utang. Misalnya, seorang pelajar dikasih uang jajan oleh orang tuanya. Nah, dia harus mampu mengelola agar uang yang diberikan itu tidak habis dan dia itu bisa menabung. Yang kelima, aktif melakukan kegiatan positif. Keyakinan yang kuat terhadap Triratna merupakan kekuatan untuk menangkal permasalahan ekonomi. Keyakinan yang kuat dapat mendorong orang yang lebih aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif, misalnya olahraga, belajar kelompok, bermain seni peran, drama, dan sebagainya. Akibatnya, dia bisa menghindari sikap konsumtif karena memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari sikap tersebut. Yang keenam, berperilaku baik. Memiliki moral dan perilaku yang baik sangat mempengaruhi kualitas kehidupan pelakunya. Perilaku bermoral dan baik tidak berkorelasi dengan pendidikan. Artinya, walaupun masih sebagai pelajar, seseorang itu dapat memiliki moral dan perilaku yang baik. Jika kalau begitu, sebenarnya
yang menjadikan seseorang makin baik itu apa? Perilaku yang baik ini harus diupayakan sendiri oleh setiap orang. Kalau semua orang punya perilaku yang baik dan bermoral, gak akan ada yang mau jadi pencuri, koruptor, penipu, penghasut, dan sejenisnya. Yang ketujuh, murah hati dan juga suka menolong. Sebagai seorang pelajar, sikap murah hati dan suka menolong itu dapat dilakukan dengan cara ini. Contohnya kalian bisa menyisihkan uang jajan untuk beli makanan dan minuman, kemudian dikasih kepada orang atau teman kalian yang membutuhkan atau tidak mampu. Kalau sikap ini sering dilakukan, hal ini akan jadi kebiasaan yang baik sampai dewasa nanti. Yang kedelapan, belajar menjadi bijaksana. Seseorang dikatakan bijaksana kalau dia bisa menggunakan akal budinya. Akal budinya itu kayak pengalaman dan pengetahuannya. Bijaksana itu juga bisa diartikan dengan arif, bersikap pandai dan hati-hati kalau dia menghadapi kesulitan. Sikap pelajar yang demikian itu menunjukkan bahwa dia sudah memiliki pengendalian diri yang baik, tidak menggunakan emosi dalam menghadapi permasalahan. Sikap ini akan berdampak baik juga terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Demikian presentasi dari saya. Semoga hal ini bisa diterapkan dan juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sabisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mo Buddhaya.